kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdua luar biasa. Terima kasih untuk setiap jalan dari kami. Kami bersyukur Kau begitu baik. Kesempatan ini Tuhan, kami mau menyatakan kebenaran firman Tuhan. Basuh kami dengan darah, sembunyikan kami di balik kayu salib, sucikan dan kuduskan kami. Biar firman yang sedang dipanggilkan oleh Tuhan benar-benar jatuh di tanah yang subur. Firman itu boleh bertumbuh dan berbuah pada kemuliaan nama Tuhan. Kurang kami yang akan melakukan perkara firman Tuhan. Mari Tuhan, berbicara kepada kami, sampaikan isi hatimu saat ini, dan kami siap mendengarkan. Di dalam sambungan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami berikan kepada kami Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya? Haleluya. 2 hari berturut-turut kemarin kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Masih ingat khotbah yang tadi malam? Judulnya apa? Tetap percaya di situasi yang sulit. Nah, saya percaya banyak masalah pergumulan yang sedang kita hadapi, tetapi bersama Yesus dan Alkitab kita cakap dengan segala perkara. Amin. Nah, hari ini saya mau bicara satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu saya beri judul pesan hidup orang beriman. Kita baca sama-sama di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan ke-21. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan 21. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Sudah muncul. Puji Tuhan. Oke ya. Saya hitung sampai 3, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti apa? Kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19:3. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat 23. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ayat 21:3. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Amin. Ini adalah pesan Rasul Paulus kepada anak didiknya yang masih sangat muda yang bernama Timotius. Dan kalau kita lihat dari pesan ini, kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa pesan ini yang ditujukan kepada Timotius itu harus menjadi rema di dalam kehidupan anak muda yang bernama Timotius. Amin. Dan saya percaya ini juga menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin. Dan pesan ini Rasul Paulus tulis itu di menit-menit terakhir dia sebelum dia dieksekusi di Roma. Dan biasanya kalau
siapapun itu, biasanya itu selalu hidup. Contoh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, waktu mungkin ada orang tua yang sudah lanjut umurnya, yang pernah mengalami, pernahkah orang tua atau almarhum sebelum dia meninggal dia berpesan? Ada yang mengalami? Dan biasanya pesan yang terakhir itu dituruti, betul nggak? Iya benar Bapak Ibu. Saya lihat ada beberapa keluarga ketika orang tuanya atau yang dikasihi sebelum dipanggil Tuhan biasanya pesan sesuatu. Dan yang paling menarik adalah pesan itu justru menjadi lebih hidup dan lebih kuat dalam kehidupannya. Saya beri contoh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di kampung saya itu ada keluarga saya yang masih saudara daging dengan saya. Jadi kakak saya, bapak saya punya kakak, 2 orang itu bertengkar. Bapak Ibu, bertengkar. Oh, hebat Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Orang timur kalau bertengkar lain daripada yang lain dari orang Jawa. Orang timur kalau berkelahi itu sampai bonyok-bonyok lah. Ngeri. Dan luar biasanya begini Bapak Ibu, ketika mereka melihat orang tua mereka di menit-menit akhir, apa yang terjadi? Kumpul sama-sama. Apa Bapak Ibu? Kumpul sama-sama. Tidak ada lagi yang namanya klaster, tidak ada lagi yang namanya sakit hati, tidak ada lagi yang namanya iri hati, dengki, dendam. Ketika kumpul sama-sama dengan orang tua sebelum orang tua meninggal, apa yang terjadi Bapak Ibu? Duduk sama-sama. Orang tuanya pesan apa? Tolong sebelum dan sesudah saya dipanggil Tuhan, berdamai. Cuma itu pesannya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, dari bertahun-tahun bertengkar sampai hari ini mereka rukun dan damai. Biasanya pesan-pesan terakhir itu menjadi lebih hidup di dalam hidup seseorang percaya. Nah, ini Rasul Paulus, dia beri pesan kepada anak didiknya yang bernama siapa? Timotius. Ini anak masih muda sekali, tapi sudah dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia bilang apa? Tolong kita baca di dalam ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Kaya salah atau tidak? Kaya nggak salah tidak. Siapapun kita boleh kaya, betul ya? Iya. Siapapun kita boleh kaya. Tetapi kalau kita cuma fokus kepada kekayaan, itu yang menjadi masalah. Ya. Rasul Paulus ingatkan kepada anak didiknya Timotius. Ingat pesan-pesan ini. Dan ini juga menjadi pengingat bagi saya dan Bapak Ibu untuk tetap ingat pesan Tuhan melalui Rasul Paulus ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena ketika kita ingat setiap pesan, maka kita akan mengalami rema. Dan saya sudah melihat ada banyak orang yang dulunya punya masalah, problem, persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ketika dia menjadikan firman Tuhan itu rema di dalam kehidupannya, sampai senyum-senyum sendiri. Pernah Bapak Ibu sampai senyum-senyum sendiri? Oh iya, itu baik ya. Saya begini. Saya pasti kalah, saya pasti jatuh, saya pasti KO. Tetapi ketika saya menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup saya, rema dalam kehidupan saya, roh saya menjadi lebih hidup, roh saya menjadi lebih kuat. Saudara, saya hari-hari ini mengalami yang namanya sakit. Tapi saya percaya bahwa apapun yang saya alami, apapun yang kita alami, semua ada dalam ketetapan Tuhan. Amin. Iya. Saya tidak patah semangat dengan hal itu. Saya tetap bersukacita.
mengisengi hidup saya harus membuat tubuh saya menjadi 3. Nyanyi ada saya. Pokoknya saya dengar musik ini yang bagus, saya nyanyi. Jadi saya buat John yang 1, John yang 2, John yang 3. Nyanyi saya. Karena itu adalah apa yang ada pada saya. Saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya kadang-kadang kalau saya sudah mikir, loh sakit lagi, nyanyi lagi saya. Sampai mama kandungnya perhatian tuh, kenapa si John itu seperti berteriak gitu. Padahal saya lagi membuat video klip mulai dari suara 1, suara 2, suara 3. Itu udah saya buat. Tapi saya nyanyi aja. Lalu saya posting di TikTok, saya posting di Facebook. Puji Tuhan ada yang nonton juga. Jadi saya mengimani bahwa pencobaan-pencobaan yang saya alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu tidak akan melebihi kekuatan saya. Dan hari-hari banyak di antara kita yang sakit. Ya, cucunya opa juga mengalami sakit. Ya, beberapa dari kita ada sakit. Ya, bukan cuma sakit fisik, tetapi sakit dompet juga. Ada juga yang sakit dompet. Ada juga sakit pikiran. Ya, ada juga sakit lain-lain. Tetapi semua harus dibawa dengan sukacita. Nah, Rasul Paulus ingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita itu harus dengar pada firman Tuhan, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Nah, saya coba renungkan apa pesan itu. Coba klik. Nah, ini dia. Pesan apa yang harus dihidupi oleh orang-orang yang beriman? Nah, kita bisa baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi yang pertama adalah jangan tinggi hati, tetapi belajarlah untuk amin. Amin Bapak Ibu. Pesan yang pertama adalah yang harus kita hidupi dan harus menjadi kehidupan setiap orang percaya adalah jangan tinggi hati, tetapi belajarlah untuk rendah hati. Coba kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Di situ dikatakan lebih jelas apa yang dikasih di dalam Tuhan. Apa di sini dikatakan? 1, 2, 3 baca. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Pesan yang pertama adalah jangan tinggi hati, tetapi belajarlah untuk rendah hati. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Kata Yakobus, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati yang pertama adalah hidupnya dihormati. Amin. Yang kedua, sahabatnya itu banyak. Amin. Yang ketiga, orang yang rendah hati adalah dia orang yang sabar. Karena untuk menjadi orang yang rendah hati tidak mudah. Iya saudara. Kadang-kala untuk menjadi orang yang rendah hati, kita harus membuang segala keegoisan kita, harus membuang segala kecongkakan yang ada dalam
diri kita untuk kita bisa taat dan tunduk kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah pesan Rasul Paulus yang pertama di dalam kehidupan kita. Apa itu Bapak Ibu pesannya? Satu apa? Apa pesannya? Jangan tinggi hati, tetapi belajarlah untuk rendah hati. Yang kedua, pesan yang harus kita hidupi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Masih dalam ayat 17 tadi, saya bacakan Bapak Ibu. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Yang kedua adalah jangan, coba tampilkan resminya. Jangan apa? Jangan berharap pada sesuatu yang tidak dapat dinikmati. Ada banyak orang kaya hari-hari ini tidak bisa menikmati kehidupannya. Banyak orang punya duit, punya kaya, tetapi tidak bahagia. Kekayaan tidak bisa memberikan bahagia. Amin Bapak Ibu. Kekayaan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kekayaan hanya memberikan kepada kesenangan sementara. Banyak orang kaya punya uang bermiliar-miliar, bahkan triliunan, tetapi dia nggak bisa menikmati kehidupannya. Tiap hari dia pusing, tiap hari dia mengeluh, tiap hari dia kecewa, tiap hari dia takut, tiap hari dia gelisah, bahkan nggak bisa tidur. Kenapa? Karena selalu sibuk dengan urusan-urusannya. Nah kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kenapa kita nggak bisa tenang? Karena kita kebanyakan sibuk dengan urusan-urusan dunia. Salah satunya adalah misalnya ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Apalagi zaman hari ini Bapak Ibu, itu serba sulit. Cabai mahal, telur mahal, cabai keriting mahal, buncis mahal, berambang mahal, apalagi beras mahal. Jadi semua serba mahal. Jadi semuanya orang pikirannya itu mumet dengan hal itu. Tetapi ada satu bagian firman Tuhan yang mengajarkan kita di dalam Mazmur 62. Dia bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti kuncinya hanya dekat dengan Allah saja. Tadi malam kita sudah dengar khotbah bagaimana kita bisa menang dalam situasi yang sulit. Salah satunya adalah melekat. Apa? Melekat kepada Tuhan. Melekat. Bapak Ibu tahu melekat? Melekat. Ya, melekat. Walaupun itu gak goyah, gak terbang, pokoknya nempel ya sama Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Ya kita tahu Daud itu orang yang jatuh dalam dosa. Iya Bapak Ibu, dia pernah melakukan beberapa kali kejahatan. Salah satunya adalah membunuh suami dari Batseba. Bukan cuma itu, dia ambil lagi Batseba menjadi istrinya. Sebelumnya dia sudah merancangkan hal-hal yang jahat. Bukan berarti sampai di situ.
berdosa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Daud dikuburkan. Tetapi yang luar biasanya adalah Daud selalu memandang kepada Tuhan. Kalau kita baca kisah dari Daud ketika dia pulang dari peperangan melawan orang Filistin dan Amon, saudara, dia pulang ke Siklag. Dia lihat itu kampungnya itu terbakar habis, istri ditawan oleh musuh, kampung-kampungnya, kota-kotanya terbakar habis. Bapak Ibu baca ditawarin itu di raja-raja itu luar biasa. Itu terbakar habis sampai Daud itu bilang begini, lebih baik saya mati. Bahkan panglima-panglima prajurit-prajurit dari Raja Daud mau melempari Daud dengan batu. Tetapi Daud luar biasa bilang begini kepada Tuhan, aku tahu Tuhan pasti melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dan dahsyat di dalam kehidupan. Dia datang mencari wajah Tuhan, Bapak Ibu. Adakah kita mengalami demikian? Mungkin kita punya persoalan berbeda dengan yang dialami oleh Raja Daud. Tetapi adakah kita berkata bahwa saya mau mencari wajah Tuhan? Mari Bapak Ibu renungkan. Jangan berharap kepada sesuatu yang tidak bisa dinikmati. Orang boleh kaya, orang boleh punya segala-galanya. Untuk apa kalau tidak bisa menikmatinya? Alkitab bilang begini, lebih baik dengan sepiring nasi yang disertai dengan rasa ucapan syukur. Itu jauh lebih indah dari kasih dalam Tuhan. Amin. Daripada punya harta yang melimpah tetapi hatinya sakit, hatinya penuh dengan kecurangan, hatinya penuh dengan hal-hal yang menyakitkan. Ini kan yang terjadi dengan orang-orang yang korupsi. Berapa banyak itu mereka korupsi, saudara? Sekarang mereka tidak bisa menikmati. Mereka masuk dalam ruangan 2x3 meter, ya, yang ditemboki dengan apa itu? Terali-terali. Kadang-kadang cuma kepalanya berotot begini. Yang di dalam sana dipanggil bukan namanya, tapi nomor 495. Siapa? Kasus apa? Korupsi. Gitu sudah. Menjadi kata kita direndahkan. Orang yang dulunya punya pangkat, punya jabatan yang hebat, punya kedudukan yang tinggi, masuk penjara, nggak dikenali. Yang dipanggil bukan nama besarnya. Nggak ada ketika masuk di penjara, ya, gelar-gelarnya itu yang hebat, profesor, doktor, insinyur, PhD, banyak sekali. Itu disebut. Nggak ada orang masuk penjara. Doktor ini, gimana kabarnya? Nggak ada. Langsung dipanggil angka 495. Siap, masuk. Pakai baju sama juga. Semuanya dikasih seragam. Warnanya apa? Oranye. Nggak ada satu warnanya biru muda, yang ada hijau, ada batik di dalam. Nggak ada, semua sama bajunya. Warna oranye. Direndahkan, saudara. Kalau kita nggak takut Tuhan, untuk apa hal-hal yang besar yang membuat kita bangga kalau kita nggak bisa menikmati? Ada orang punya duit tetapi hidupnya di kursi roda, nggak bisa makan minum, cuma masuk dalam kateter. Untuk apa semua itu? Tetapi berbahagialah kita, walaupun kita nggak kaya-kaya amat, tapi kita sudah kaya karena kita warga kerajaan Allah. Amin. Bukan bicara uangnya, bukan bicara materinya, tapi bicara Roh Kudus yang ada dalam diri kita.
Itu yang membuat kita tetap berbahagia. Amin. Yang ketiga, pesan yang ketiga, haleluya, kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 18. Ayat 18. Sama-sama kita baca lagi. 1, 2, 3. Peringatlah agar mereka itu berbuat baik dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Yang ketiga adalah berbuat baik dan saling berbagi. Saudara diberkati dengan pelayanan haleluya ministry tadi malam. Amin. Bukan kitanya yang mau menerima berkat, bukan itu. Tetapi berkat rohani itu yang paling utama. Berkat jasmani pasti kita dapat, toh? Iya, itu adalah bonus, apa? Bonus. Ya, tapi yang paling inti adalah berkat rohani kita bisa terima. Mereka sudah dari jauh-jauh datang, ya, melewati bukit, melewati lembah. Ya. Kemarin saya bercanda sama satu orang yang saya sudah kenal karena beberapa kali ketemu di acara My Home, ya. Terus saya bercanda, ini perjalanan seperti perjalanan Ninja Hattori. Tertawa dia, rupanya dia tahu Ninja Hattori itu. Oh iya, Ninja Hattori. Lalu Pak Romi juga ngomong seperti itu kepada tim. Wah, hebat. Mereka luar biasa antusias dan mereka semangat untuk memuji Tuhan. Dan saya percaya nanti tanggal 10 ada lanjutan lagi, saudara. Ya, Pak siapa Pak? Yusak Jarwo akan datang lagi, amin? Pasti akan lanjutan lagi. Nah, saya sudah lihat ini Mas Andi tadi lomba-lomba itu pemanasan. Baru pemanasan mau mencapai Natal nanti. Nanti kalau sudah Natal, sudah lomba lagi, sudah jalan sana sini. Ya, jadi yang tadi dalam berbuat baik dan saling berbagi. Alkitab bilang berbagilah kamu, terutama bagi orang-orang yang seiman. Kita baca dulu dalam Galatia 6 ayat 10. Saya bacakan untuk saudara. Galatia 6 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini. Kalau udah dapat, udah dapat. Ya. Karena itu apa? Amin. Bapak Ibu masih punya kesempatan? Masih hidup semua? Masih punya kesempatan. Berarti selama kita masih punya kesempatan berbuat baik. Mungkin kita nggak bisa bantu orang kasih duit atau mengasih materi yang lain. Tapi ketika kita bersukacita saja, itu sudah menjadi berkat. Alkitab bilang begini, hendaklah terangmu bercahaya di antara semua orang, supaya setiap orang dengan perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu kata Alkitab. Artinya kehidupan kita harus menjadi berkat, harus saling berbagi, walaupun cuma satu gereja, ya, walaupun kadang-kadang cuma bakar sampah, tapi yang namanya membantu, yang namanya berbagi, itu harus menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan ini adalah pesan Rasul Paulus kepada anak didiknya, tetap berbuat baik dan saling berbagi. Yang terakhir, yang keempat, apa pesan yang harus kita hidupi dalam kehidupan setiap kita, yaitu pada ayatnya yang ke-20. Ini dia, 1 Timotius 6 ayat 20. Kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci
bukan ngomong yang tidak suci. Ya, ini harus dihindari. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang membangun. Efesus 4 ayat 29 bilang begini, janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari dalam mulutmu, tetapi gunakanlah perkataan yang membangun agar orang yang mendengarnya supaya beroleh berkah. Nanti Bapak Ibu baca di dalam Efesus 4 ayat 29. Ini di rumah Bapak Ibu baca. Hindarilah omong-omongan yang kosong. Itu sebabnya jangan suka ngomongin orang lain. Jangan suka ngegosipin. Wah, orang ini pernah begini. Makanya dia nggak suka ngomongin orang. Amin. Dia sadar nggak suka ngomongin orang lain. Setuju? Nggak suka jelekin orang lain. Setuju? Nggak suka cari-cari kesalahan orang lain. Setuju? Iya. Kebiasaan adalah jemaat Tuhan yang tidak boleh menjelekan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, fitnah orang lain, gosipin orang lain. Orang kalau sudah menggosip, makin lama digosok makin sip. Nah, orang makin lama digosok makin sip. Ibu, bapak-bapak juga sih, kadang-kadang, ya. Tapi kebanyakan ibu-ibu. Ya. Saya lihat sejak saya pergi sekolah, saya lihat itu tukang sayur, dia parkir di depan rumah. Saya lihat, kok lama sekali dia, padahal beli cuma 2 sayur sama kue. Itu toh, kuenya cuma kue lapis. Terus beli sayurnya cuma sayur buncis. Itu toh, tapi kok bisa berjam-jam di situ? Ngomongin apa kira-kira? Saya lihat, saya perhatikan kadang-kadang saya kalau pulang sekolah lihat orang ya jualan gitu. Saya lihat, saya perhatikan, kok lama sekali dia ngomong. Pokoknya ngomong terus. Saya lihat, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit. Orang kalau mau beli kan cuma simpel aja toh. Bu, kangkung 1, terus cabai setengah kilo, tomat 2.000. Mau kata langsung pulang. Bu, ini 3. Bu, sudah? Iya. Langsung duduk lagi. Bu, sudah lihat itu Ibu Noni? Mana? Itu. Beli TV baru. Oh iya, berapa? Kemarin kan TV-nya itu 24 inch, sekarang 50 inch. Oh, lebih besar. Iya, lebih besar. Terus, panjang kali lebar tinggi dan dalam. Nggak selesai itu, oke? Dalam kemudian suaminya datang. Itu rupiah tau? Mau ngasain di sebelah apa ini? Perlu begitu pun. Kemudian lagi jauh barangmu. Musik. Nah, kebiasaan memang seperti itu. Belajarlah untuk menghargai hal-hal kecil. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hindarilah omongan-omongan yang tidak suci. Kalau nggak perlu ya jangan. Karena saya ini orang Indonesia Timur. Kalau ngomong itu kadang-kadang frontal, saudara. Tetapi puji Tuhannya istri saya suka merem. Saya hari-hari ini Bapak Ibu banyak suka lupa. Kadang-kadang di sekolah lupa, saudara. Nah, saya dulu memang karena saya suka bepergian, saudara, saya selalu minum obat anti tidur, antimo, karena suka bepergian jauh. Dan waktu di Hong Kong saya konsultasi dengan ahli psikologi dan memang dampaknya sudah mulai terasa. Obat tidur itu kalau kebanyakan digunakan
itu selalu menyebabkan yang namanya kelupaan. Dan hari ini saya sudah mengalami. Makanya kalau ada sesuatu yang saya lupa, saya memaafkan. Saya lupa bikin surat. Ya, puji Tuhan lupa ingatkan lagi. Dan dia sudah terjadi. Bila saya mohon maaf kepada Allah. Saya kebanyakan terus waktu di sekolah juga. Saya lupa kalau saya punya hari libur hari Senin. Aku udah datang. Loh, aja kok masuk? Iya kan? Ini kan hari liburnya Pak John, hari Senin. Oh iya, ini saya pikir hari Selasa. Oh iya? Oh hari Senin. Saya lihat, oh iya hari Senin. Saya pulang lagi. Ya, doakan saya supaya kepala saya ini bisa selalu ingat ya, selalu ingatkan saya. Karena ya hal-hal seperti ini ya saya alami. Ya ini bukanlah sebuah kelemahan tapi sebuah kekurangan dari saya. Ya karena memang settingan dari awal sudah salah. Ya seperti itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 16. 2 Timotius 2 ayat 16. Dan terakhir saudara ayat yang terakhir 2 Timotius 2 ayat 16. Belum saya selesaikan. 1, 2, 3 kita baca 3. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Tadi di ayat berapa tadi itu? Di ayat 20 itu yang berasal dari pengetahuan yang membuat kita tersesat dalam iman. Tetapi di dalam ayat 16 dalam 2 Timotius pasal 2 ini apa? Yang menambah kefasikan. Orang pasti tahu Bapak Ibu, tahu firman, tahu hukum-hukum Allah, tapi kembali lagi tidak melakukan. Ini adalah orang fasik yang hebat, yang pintar berpengetahuan, tetapi pada prinsipnya tidak melakukan prinsip-prinsip yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya ada 4 pesan yang kita harus renungkan, yang masih Paulus tulis dalam Alkitab.